Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu ingkang kita hormati minangka Ibu Dr. Hajah Aris Misari ingkang satu kita hormati saking Puskesmas Gampeng Kalih nggih. Ndak Klentul nggih. Dr. Aris kula kinten Bapak-bapak ya. Beliau kepala Puskesmas Gampeng nggih. Nah, Dokter Desi PKO to baru to Pak. Puskesmas Gampeng 1 niku kula kinten pawestri Bu ternyata. Kakung nggih. 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 Pripun Bu? Kewolak-walik. Boten nggih, boten enak. Boten nggih. Nggih. Semoga sepindah kita tansah puji syukur wonten saudara Allah Subhanahu wa taala kajengna wonten ing pepanggihan siang menika kita sedaya taksih pinaringan sehat nggih Bapak nggih, sehat wal afiat. Sehat rusak Pak nggih. Nah, rusak nggih. Nggih, ibu-ibu nggih luar biasa sehat Ibu nggih. Alhamdulillah, pramila kesehatan tansah kita syukuri biqolina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Kanjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kita hormati, kepareng wonten ing kalodhangan menika kita dherekaken acara BIMSIK wonten ing kesempatan siang menika nggih. Saderengipun semoga kita awali kanthi waosan basmalah kita dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita iki Jawi sedanten boten Bu? Nggih. Nggih. Wonten sing keluar Jawi to Pak? Wonten. Oh, boten wonten. Oh, berarti Jawa terus mawon nggih. Nah, ndak ilang Jawane ya, kita belajar itu nggih. Nggih. Untuk selanjutnya pada kesempatan hari ini akan disampaikan materi berkaitan kalian edukasi penyakit menular nggih. Maka ini kata Bu materi nggih. Monggo. Maka dibeto waksul nggih materine nggih. Siap-siap benjang tidak haji. Pengelolaan stres, dehidrasi dan resikonya lan edukasi kesehatan ramah kepada lansia. Ingkang samangke ingkang badhe medal sabda nggih, medal sabda Ibu Dr. Hajah Aris Misari nggih. Pramila kagem sekal 50 medal padosé pun siap nggih. Nggih. Pun siap nggih. Medal salajengipun kita aturaken dumateng Ibu pemateri wonten ing kesempatan menika. Kunjuk dumateng panjenenganipun Dr. Hajah Aris Misari Sasonawara kita aturaken sak sekapipun. Nuwun, monggo Bu. Terima kasih Pak Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu calon jamaah haji yang dirahmati oleh Allah, yang kami hormati juga panitia manasik BIMSIK haji dari KUA Kapanewon Gamping. Alhamdulillah, karena pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang mulai mendung ya Bapak Ibu ya. Kita diberikan rahmat sehat. Semuanya sehat Bapak Ibu? Sehat, sehingga kita semua bisa bertemu di gedung Muhammadiyah yang baru. Ini saya juga baru masuk Bapak Ibu, dekat tapi saya baru masuk pertama aja. Selanjutnya salam sholawat senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, di kesempatan siang hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan beberapa informasi tentang kesehatan, Bapak Ibu. Kesehatan, bidang kesehatan sebagai bidang kami untuk Bapak Ibu semua sebagai bekal untuk pelaksanaan kegiatan haji nantinya. Judulnya lumayan nih, pengelolaan stres ya. Anda dengar stres dia, stresnya kenapa gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita bersama-sama juga mari kita mengucapkan alhamdulillah Bapak Ibu di tahun ini sudah mendapatkan panggilan untuk beribadah haji. Saya juga di tahun 2017 alhamdulillah juga sudah memenuhi panggilan Allah untuk beribadah hajinya. Mungkin sekedar saya sampaikan bagaimana saya daftar tahun 2017 itu bisa berangkat gitu nih. Nah benar-benar di situ saya memaknai itu panggilan seperti itu. Kenapa waktu itu di tahun 2010 Bapak Ibu ada seorang yang datang ke puskesmas Moyuden waktu itu, Pak, saya bertugas di Moyuden ya. Kemudian beliau mengatakan, Dok, Mbok segera mendaftar haji. Besok itu waktu tunggunya semakin lama. Waktu itu pada saya tidak terpikir, gitu ya. Nah, kenapa Pak? Besok ini ada dana talangan haji Dok. Nanti akan mudah orang itu mendaftar. Jadi nanti akan banyak yang mendaftar. Semakin banyak kan semakin lama nunggunya. Nah, dari hal itu saya baru tergerak. Betul juga ya, nanti kalau semakin lama saya menunda ya nanti semakin mundur ke belakang. Dan waktu itu juga saya pikirnya, mumpung ada orang tua saya masih sehat, saya bisa mengajak orang tua saya untuk bisa berangkat waktu itu seperti itu. Nah, waktu itu juga kalau Bapak Ibu pikir uang saya banyak nggak Bapak Ibu? Banyak ya. Ternyata panggilan itu juga tidak tergantung dengan berapa banyak uang yang dipunyai. Waktu itu saya sampai rumah nanya sama suami, tabungan ini kira-kira Pak. Ternyata tinggal 51 juta Bapak Ibu, bayangkan. Saya waktu itu tahun 2010 punya 51 juta, alhamdulillah itu ya. Karena sudah dipakai untuk hal-hal yang lain. Kalau untuk daftar berarti tinggal 1 juta loh Pak. Ya kan kalau 2 orang kan 25 kali 2 tinggal 1 juta. Ya udah segini hati seolah engkau rezeki Allah lah Bu gitu kan. Ya saya waktu itu nanti Bapak sama Ibu gimana? Ya saya nanya ke Bapak saya, alhamdulillah untuk Bapak saya tabungan dulu gitu ya. Berarti kan saya nggak langsung biayai ya, alhamdulillah dan Bapak saya kerso. Begitu juga ibu saya yang ibu mertua juga waktu itu alhamdulillah aku aku tak insya Allah Ibu ya, disitulah saya baru ya Allah uang saya pas. Nah, seperti itu saya bersyukur sekali waktu itu ada niat dan alhamdulillah ada uang yang pas gitu untuk mendaftar. Ini adalah sesuatu yang saya sadari, ya Allah ini panggilan darimu ya Allah. Saya niat langsung beberapa hari kemudian daftar. Itu udah hampir di akhir November kalau nggak salah. Itu. Dan setelah saya daftar ya, waktu saya mendaftar pun saya tidak membayangkan haji itu mau seperti apa Bapak Ibu. Bapak Ibu udah bisa membayangkan ya, udah belajar ya. Kalau mau berangkat sudah belajar, sudah tahu tata caranya, sudah mulai belajar. Saya waktu itu tuh belum belajar sama sekali loh, ya baru lihat daftar saja ya. Bayangan saya juga naik pesawat, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang belum naik pesawat? Sampai saat ini? Pernah Bu, saya dulu juga belum naik pesawat waktu mau berangkat haji. Tapi ya setelah itu ada 1 kali kesempatan untuk belajar naik pesawat saat ada kaji banding ke Jakarta waktu itu. Nah, jadi di situ saya waktu itu nggak membayangkan prosesnya. Anak saya juga baru 2 tahun yang kecil. Itu saya
nanti anak saya tinggal haji gimana ya? Ya sebenarnya saat itu nggak mikir sampai terus, pokoknya ingin daftar seolah nanti sambil jalan dia belajar, nanti orang lain bisa kenapa saya nggak bisa waktu itu. Nah, jadi di awal tidak jadi stresor itu ya, karena saya tidak mikir, tapi setelah agak lama ya, mungkin juga saya harusnya mulai naik pesawat gimana Pak, mau kemana? Oh nggak ada tujuan mau kemana, naik pesawat mau belajar kan nggak mungkin ya. Alhamdulillah itu ada kesempatan dari kantor itu. Nah, seperti itu harapannya nanti Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk bisa mempelajari tata cara hajinya, juga beberapa persiapan kondisi-kondisi yang nanti bisa dipersiapkan dari mulai sekarang ini, karena tinggal berapa bulan Bu? Pak? 2 bulan ya, seolah 2 bulan masih cukup untuk persiapan semuanya ini Bapak Ibu ya. Nah, harapannya nanti hal-hal yang tidak harusnya terjadi bisa dicegah seperti itu dari Bapak Ibu belajar selama persiapan haji nanti seperti itu ya. Nah, itu guys. Nah, judul untuk yang pertama adalah pengelolaan stres, dehidrasi dan risikonya. Dari cerita saya tadi, nah di situ sebenarnya ada beberapa stresor yang akan muncul pada seseorang ya, pada kita semua saat ada suatu perubahan. Lalu ya Bapak Ibu, itu namanya stresor. Kemudian reaksi kita adalah stres. Cuman stres itu bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana kita menyikapinya seperti itu ya. Harusnya kita stresor yang positif apa yang negatif Bu? Pak? Yang positif. Harus ada istilahnya penyesuaian diri atau adaptasi terhadap stresor itu ya. Dari stres-stres yang muncul, kalau seseorang misalnya saya takut nih, yang dibayangkan Bapak Ibu semua gimana? Ada yang bayangkan, oh saya nanti ninggal orang rumah. Ada yang seperti itu? Saya nanti ke sana sendiri, ada yang sendiri tidak ke sana? Ada, anjir. Itu monggo dikelola. Nanti supaya tidak jadi stresor seperti apa? Karena sendiri di sini benar itu tidak sendiri, terus nggih. Ini semua adalah keluarga. Nggih. Monggo di dalam suasana haji ataupun manasik mulai ditumbuhkan rasa jenengan itu satu keluarga. Di sana itu yang keluarganya adalah yang paling dekat yang dikenal ya. Nah, yang di sana yang orang luar negeri pun kita anggap sebagai keluarga. Mereka baik-baik semua Bapak Ibu di sana ya. Seperti itu. Tapi memang ada juga yang di berita-berita ada yang negatif, tapi itu adalah oknum-oknum seperti itu ya. Kemudian dari kesendirian itu akan muncul suatu rasa gelisah. Kemudian ada yang mulai sulit tidur, itu ada tanda-tanda seseorang itu mengalami stres. Gitu ya. Kemudian juga ada yang mulai sulit konsentrasi. Nah, yang berat bisa sampai ke depresi. Nah, untuk itu mari kita sama-sama untuk bisa mengenali diri kita sendiri. Jangan sampai gejala ini muncul. Kalau ada berarti ada sesuatu di kita. Kita harus perlu curhat, perlu dukungan orang lain untuk bisa menguatkan mental kita seperti itu, ya. Kemudian juga Bapak Ibu, ada yang sering sok deg-degan. Kalau di sini nggak deg-degan, saya yang deg-degan loh. Semua deg-degan ya. Ya, karena denyut jantung mesti deg-degan. Tapi kalau berdebarnya kencang, terlalu kencang itu tidak baik. Mungkin sering sok diraba denyut nadinya, ya, Bapak Ibu di pergelangan tangan nanti bisa dengan 2 atau 3 dipegang yang di arah jempol. Itu ada nadi kita. Nadi kita di situ, nggih. Nah, kalau yang normal 60 sampai 100 kali per menit. Kalau cepet banget itu berarti terlalu cepat. Nah, biasanya yang membuat cepat sekali adalah kopi. Nah, siapa yang suka ngopi? Terus seperti Pak Teng sini pun aman. Alhamdulillah. Monggo nanti kalau habis kopi bisa dicek ya berapa menit kemudian deg-degannya gimana. Kalau terlalu cepat banget, hati-hati ya Pak ya. Ya seperti itu.
Dan ada yang sampai keringat dingin. Keringat dingin ini bisa terjadi kalau seseorang mungkin cemas, tapi juga hati-hati pada pasien yang punya gula. Kalau keringat dinginnya pada pasien gula diikuti deredek, itu berarti hipo, terlalu rendah gulanya, seperti itu. Okay? Nah, monggo jadi nanti Bapak Ibu bisa kenali tanda-tanda waspada masing-masing pada riwayat penyakit masing-masing. Bapak Ibu sudah dapat istitoah semua? Sampun. Ada yang statusnya istitoah saja? Alhamdulillah, tinggal jaga ya Bu ya, karena PR jenengan menjaga nanti sampai pulang haji. Nah, nanti di embarkasi juga ada proses pemulangan lagi Bapak Ibu untuk kondisi-kondisi sakit yang sudah ada, nanti akan dicek ulang. Seperti gula darah ya Bapak Ibu, PR ya, jangan terlalu tinggi, jangan porsi makannya tidak terkontrol. Nanti kalau terlalu tinggi harus ditunda. Temennya sudah naik pesawat, ditunda gitu ya. Dan tensi tinggi juga, nanti sudah pada berangkat karena tensi tinggi ditunda juga ya. Seperti itu, nanti harapannya semuanya terkontrol. Monggo dari sekarang semuanya harus dikontrol ya. Kemudian untuk jasmani yang lain, ada yang sering sakit kepala Bapak Ibu? Alhamdulillah tidak ya. Kalau tanggal tua sudah nggak usah sakit kepala, besok sudah tanggal muda lagi gitu ya. Kalau yang sudah pensiun tanggal tua ke muda sama ya Pak ya. Wah, rezekinya insyaallah masih. Terus gitu ya. Seperti itu ya. Terus ada yang sering sakit perut? Bapak Ibu nggak ada. Ya udah monggo. Sakit perut ini kalau memang tidak ada penyebab pastinya bisa jadi dari psikis. Ya, jadi hati-hati yang sering sakit perut. Jangan-jangan sering memikirkan sesuatu yang berlebih, di apa-apa gek gitu ya. Ini juga bisa memicu kecemasan. Kalau sakit perutnya nanti ada penyakit yang karena makanan atau infeksi, nah itu beda lagi penanganannya. Stres, gejala-gejala ini akan lebih banyak berisiko muncul pada masa tunggu yang lama. Mungkin ada yang pengen cepat gitu ya. Nah, kalau belum waktunya ya nggak bisa dipercepat gitu ya. Sudah dipanggilan itu ya Allah yang kapan kita dipanggil ya itulah kita ke sana. Jadi kalau sudah merasa panggilan Allah, insya Allah mudahkan ya Bapak Ibu. Jadi gek kita itu nggak usah didawak-dawak gitu ya. Kan kita sudah dipanggil oleh Allah, insya Allah permudah jalan kita. Seperti itu. Gak ada yang misalnya saya ada masalah ini, masalah kesehatan. Insya Allah kalau berusaha ya, tapi jangan terus nggak berusaha, punya gula dineke wae ya nggak usaha. Oh makanya diteraturkan obatnya rutin, insya Allah nanti tetap sehat, lancar saat beribadah. Seperti itu. Kemudian, nah ini pembatasan kuota, alhamdulillah tahun ini nambah ya Pak J untuk kuota. Jadi nanti bisa nambah dari waktu kita COVID Pak, gitu. COVID malah cuma berapa 1 juta ya waktu itu ya. Nah ini sudah mulai naik lagi ya. Cuman ternyata kabarnya untuk petugas hajinya yang kurang ya Pak ya. Nah nanti ini yang untuk kuota petugas haji agak berkurang. Jadi harapannya Bapak Ibu semua bisa mandiri menjaga kesehatan. Nanti tapi fasilitas yang ada manfaatkan secara optimal seperti itu di sana. Kemudian juga kondisi fisik, jangan justru sudah diketahui sakitnya saat pemeriksaan kesehatan haji kemarin. Ada yang sebelumnya nggak tahu kalau gula, saat periksa baru tahu gula. Oh, semua sudah mersa ya. Nah, berarti kan sudah memahami kondisi masing-masing, jadi tinggal menjaga. Karena kadang ada yang belum dengan kondisi resiko penyakitnya. Yang ini yang justru membuat calon jamaah haji itu abai. Jadi tidak digatekin. Ini yang justru akan menimbulkan resiko ke penyakit itu sendiri di kondisi di sana seperti itu. Nah, kemudian juga khawatir jauh dari keluarga. Itu tadi saya sampaikan bahwa di sana semuanya adalah keluarga, semuanya
harus menjaga itu nggih. Di sana itu nanti ada yang non sewu, mungkin yang sepuh sok bingungan gitu nggih. Nah, monggo bisa didampingi. Nah, kalau tidak sendiri gitu mungkin tidak ada teman ya, secara volunteer untuk bisa mendampingi satu grupnya itu gitu nggih. Nah, kalau berangkat di sana mau dari ini Bapak Ibu, mungkin sebagai gambaran ya, kalau ada yang sudah tindak umroh banyak ya. Kalau umroh itu biasanya hotelnya dekat ya. Nah, tapi kalau haji itu bisa jauh sekali Bu. Nah, tapi jangan bayangkan jauhnya terus Bapak Ibu jalan, enggak. Ada namanya bis sholawat ya Pak ya. Nah, bis ini nanti yang akan mengantar Bapak Ibu semua dari hotel ke Masjidil Haram untuk di Mekah. Tapi kalau di Madinah memang dekat rata-rata ya, di dekatnya masjid di sana Nabawi ya. Jadi tidak perlu naik transportasi. Tapi kalau di Makkah memang nanti jalannya jauh. Nah, itu nanti yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah rute bisnya, ada nomornya. Nah, nanti nomornya dilihat dan bisnya nanti ada nomornya sama. Nah, kayak nomor 12 itu ya bisnya, nanti dia berarti trayeknya trayek 12. Nanti lewat hotel yang kita tempati seperti itu supaya tidak kesasar seperti itu. Kemudian juga di sana terminalnya, kalau saya waktu itu ada 2 ya, di Utara atau di mana ya Pak ya, kalau dari Zam-Zam di yang jam itu dekat situ ada, yang di sebelah sana ada. Nah, saya pertama ya bingung masuk itu, nggak keluarnya Pak, lewat sini Pak. Putar lagi lihat, oh ya saya penandanya cuma 1 waktu itu, yaitu kalau jam-jam yang di jam itu, jam tower itu, berarti saya di sebelah sana. Udah saya balik lagi ke sana. Kalau kondisi umroh kan biasanya hanya di satu sisi ya, sisi yang di sebelah itu, yang nanti kalau di jamaah haji akan lebih banyak yang dibuka karena mau lebih banyak jamaahnya. Jadi ini juga perlu Bapak Ibu semua mulai persiapkan ya, mungkin yang sepuh kalau bisa ya nanti ada yang dampingi, atau kalau lalu ya tadi diingat-ingat nomor bisnya, jangan sampai keliru. Jadi nggak usah bayangkan jalan jauh, nggak jalan jauh di sana Bapak Ibu. Ya. Nah, juga nanti ada perbedaan waktu di Indonesia dan di Arab. Berapa jam Bu, Pak? 4 jam ya, nanti jangan lupa ya itu ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi ritme istirahat Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau di sini jam 12 siang, di sana jam 8 lebih. Ya. Lebih pagi seperti itu ya. Jadi kalau telepon hati-hati, nanti di sini baru pada sore dengan telepon yang di rumah gitu ya, jadi mengganggu istirahat. Itu jadi bisa pertimbangkan seperti itu. Kemudian juga nanti akan bertemu banyak orang dengan banyak karakter. Di sana kan kalau jamaah haji kan nggak cuma dari Asia, ada Amerika, Eropa, gitu. Dan posturnya cenderung tinggi-tinggi, gitu ya. Ada tinggi besar, gitu, yang dari Afrika, gitu, gitu. Nah, ini juga mungkin nanti kalau Bapak Ibu bersamaan dengan yang Afrika ya hati-hati, nggak usah ikut berdesak-desakan ya dengan beliau-beliaunya, ngalah saja gitu, karena memang fisik kita akan berbeda. Ya karena di sana kadang ada yang sok rebutan, misalnya kalau masuk ke Raudhah ya Pak ya. Kalau zaman saya dulu nggak pakai sistem masuk sekarang ini ya, daftar. Kalau dulu udah antri masuk butuh banyak gitu. Nah, nanti kalau pas barengnya itu ya kita udah ngalah dulu nanti, jadi dilihat waktu teman-temannya ya nggak besar-besar gitu baru masuk Raudhah gitu nih. Nah nanti di sana kan mungkin sistemnya akan lebih sudah tertata nih seperti itu. Nih. Jadi desek-deseknya mungkin nanti saat ke ya tawaf kayak gitu nih. Kemudian juga saat lempar jumroh ini juga akan ada waktu untuk berdesak-desakan dengan jamaah haji dari negara lain yang memang posturnya besar-besar. Makanya untuk lempar jumroh pun ada penjadwalan untuk kita, supaya apa? Kita tidak
dengan yang postur besar itu tidak terhalang lah. Misalnya kita di belakang kan mau lempar malah kena mereka nanti. Karena tinggi mau lempar malah kena itu kan. Jadi nanti ada penjadwalan khusus untuk supaya menekan resiko untuk jamaah kita. Kemudian perbedaan cuaca juga Bapak Ibu, di sini panas kayak gini, panas nggak Bapak Ibu? Panas ya, keringetan ya. Ya. Kok di sana walaupun panas nggak ada keringetnya Bapak Ibu, ya. Jadi nggak bisa dibayangkan sih sampai basah kuyup di sana. Jarang yang berkeringat sampai keluar sudah langsung menguap. Nah di situ nanti resiko dehidrasi akan muncul kalau kita tidak menyadari itu. Ya, kenapa? Tahu-tahu tubuh kita sudah kehilangan cairan banyak nggak? Nah ini yang harus kita waspadai bersama Bapak Ibu. Kemudian juga kelelahan. Nah, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan juga bahwa ibadah haji ini besok berapa lama? Berapa? 40 hari, 41 yang besok. Nah, itu semuanya haji semua bukan? Ibadah haji semua bukan Bapak Ibu? Nah, bukan ya. Puncaknya adalah saat di Arafah, Muzdalifah dan Mina, Armuna ya. Nah, untuk mencapai ini jenengan hajinya kan di Armunanya harus mempersiapkan diri juga. Jadi dari berangkat sampai ke ibadah Armuna itu kan tidak langsung ya. Mungkin kalau saya dulu kloter 1. Nah, saya nggak tahu kalau kloter 2, gelombang 2 gitu, bukan kloter ya, gelombang 2 itu kan langsung ke Mekah. Ya, tapi kan biasanya juga nggak langsung ibadah haji. Ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu menjaga supaya tidak kelelahan. Ya, karena apa? Ya, mungkin ya tadi satu hotelnya jauh banget dari Masjidil Haram. Jadi Bapak Ibu harus mempertimbangkan waktunya, jangan sampai kelelahan di jalan. Itu ya untuk ibadahnya kapan waktunya yang nyaman. Biasanya kalau biar ngirit perjalanan maghrib, isya di masjid gitu ya, pulangnya setelah isya sekalian gitu kan, tidak bilang-bilang waktunya kan dekat seperti itu. Jadi juga tidak panas juga ya sore ya, monggo. Dan kalau pagi nanti mungkin pulang dulu ya, nanti istirahat dulu. Jadi istirahat kadang bisa jadi di pagi hari bisa istirahat, silakan manfaatkan untuk istirahat sebentar. Karena jam misalnya di sini jam 8, di Arab jam 8 kita udah selesai subuh, di sini baru jam 4 baru kita bangun subuh kan. Nah, itu kadang masih ngantuk aja. Ada juga seperti itu. Kegiatan-kegiatan monggo bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi tidak harus tiap hari ke masjid. Mungkin kalau di pas Masjid Nabawi, karena memang cuma kalau saya waktu itu 8 hari ya Pak ya, karena kita 40 itu ya. Nah, arba'in ya, itu kita optimalkan ya waktunya cuma sebentar. Tapi kalau yang di Mekah kan lama panjang sekali. Nah, itu ya kita manfaatkan untuk yang lain. Nah, saya teringat waktu manasik ada yang menyampaikan manfaatkan di sana, ada yang sampai 3, 4 sampai berapa kali khatam Quran, insya Allah tambahan baca gitu ya. Jadi monggo nanti saat di sela-sela Bapak Ibu mungkin tidak ada kegiatan, dipakai untuk baca Quran ya. Bisa diniatkan mau berapa kali khatam gitu, insya Allah nanti merasa lebih berkah gitu ya, insya Allah ada kepuasan tersendiri lah bisa di sana untuk bisa khatam Quran itu, insya Allah seperti itu. Jadi waktunya panjang sekali karena kegiatan di sana apa Bapak Ibu? Hanya makan, dahar, tidur, ibadah. Ya betul. Nggak memikirkan kerjaan ya ibu-ibu ya, di rumah nggak usah masak ya, udah disiapin pemerintah kan. Nah, 3 kali ya Bu ya sekarang, 3 pagi, siang, malam. Kalau dulu saya cuma 2 kali, siang sama malam. Paginya mandiri. Nah, ada yang masak, ada yang dapat catering di sana gitu ya. Nah, kalau sekarang ini sudah 3 kali dipenuhi oleh pemerintah. Itu alhamdulillah, itu peningkatan fasilitas dari pemerintah.
Jadi waktu Bapak Ibu untuk aktivitas yang lain sebenarnya kecil. Mungkin kalau yang ibu-ibu nyuci pagi, nah, kalau di sana Bapak Ibu nyuci itu cepet kering Bu, Pak. Cangkelnya di kamar mandi saja sudah kering besok. Nah, karena saking ya panasnya udara di sana ya. Jadi ya nyuci udah selesai, nggak usah dicantelnya di atas. Kan biasanya kalau di hotelnya Mekah itu nanti ada tempat penjemuran. Nah, jemur di atas, nanti ada yang udah pasang kenur-kenur gitu ya. Makanya biasanya disuruh bawa kenur ya, bawa ibu ya, itu untuk jemur di sana. Ya. Mungkin cuman pengalaman Bapak Ibu kalau jemur dikasih penjepit ya, karena anginnya besar. Ya, tempat saya itu ada yang sampai kebur jauh gitu ya. Jadi mendingan dikasih jepitan-jepitan itu supaya aman. Tidak jatuh, tidak kena angin seperti itu. Nah kalau males naik, jemur saja di kamar mandi. Nanti kamar mandi itu banyak cantelan, ibu-ibu gantian, udah kering, saya tak nyuci, ya, gitu ya. Nah ini adalah kegiatan di sana gitu. Kemudian juga kondisi-kondisi adanya gangguan kesehatan yang sudah teridentifikasi saat pemeriksaan kesehatan. Nah ini juga jadi masalah, tetapi insya Allah kalau kita berusaha menjaga pola makan, pikiran kita tadi dengan banyak bersyukur bahwa kita sudah dipanggil, insya Allah diberikan kemudahan, yakin pertolongan Allah itu akan ada untuk kita, insya Allah kita lebih tenang. Jadi psikis kita akan lebih baik lagi sehingga semuanya bisa kita harapkan terkontrol, tensinya terkontrol, gunanya terkontrol. Nah ini mungkin saya cerita Bu, saya itu dulu pernah punya pasien bukan calon haji yang mau berangkat, trombositnya itu 67.000 Bu. Kalau ibu bapak pikirnya DB ya, tapi ini memang kondisinya sehat pun 67.000 itu. Nah kami konsulkan ke dokter di rumah sakit, dikatakan istiqoah, nggak apa-apa mah, berangkat saja karena sudah tidak perlu obat rutin, tinggal jaga kondisi vitamin. Ya udah kita konsulkan ke dinas juga istiqoah. Nah, alhamdulillah berangkat sampai embarkasi. Calon haji ini WA saya, dok saya kok dikarantina, gitu. Terus tensi saya jadi naik itu gimana ya? Padahal nggak ada riwayat tensi tinggi ya. Pak, bapak kenapa cemas ya? Nah, di karantina mungkin bayangannya udah ya, karena waktu itu habis COVID ya, pas kita tahun 2022 yang gelombang kan 2021 sudah ada itu 2022 itu. Nah itu terus waktu itu saya bilang, Pak, jenengan kan kemarin sudah ngendika waktu mau berangkat, pokoknya saya pasrah. Kalau ini panggilan Allah, insya Allah saya dimudahkan, saya bisa berangkat. Kalau tidak ya sudah apa-apa, saya terima, saya ikhlas. Akhirnya, oh ya udah seperti itu. Kok terus, alhamdulillah turun tensinya. Justru bukan trombositnya yang jadi masalah, tensinya juga naik waktu itu. Nah setelah itu setelah turun-turun baru bisa berangkat. Nah, terus berapa hari kemudian waktu sampai di sana langsung kirim, alhamdulillah dok saya sudah sampai Madinah. Alhamdulillah udah seneng gitu ya. Jadi awalnya sebenarnya masalahnya kan cuma di trombositnya. Kalau trombositnya aman dia nggak usah bingung mesti berangkat. Tapi terus ditambah kecemasan yang lain, akhirnya tensinya naik. Nah monggo ini bisa Bapak Ibu berikan. Pokoknya pasrah, insyaallah kalau memang niatnya ini panggil Allah, insyaallah Allah mudahkan. Nah, setelah bisa berangkat ya alhamdulillah sampai pulang sehat walafiat seperti itu ya. Itu nanti monggo untuk kesehatan, masalah-masalah penyakit Bapak Ibu semua bisa mulai dikelola dari sekarang ya. Sudah konsul ke dokter masing-masing ya Bapak Ibu? Ya ampun ya. Obatnya besok disiapkan.
obatnya jangan di koper besar semua nggih. Kalau obat mendingan di koper yang kecil nggih, yang ditenteng itu nggih. Oh, di koper besar nek ketelingsut kopere datangnya kapan, obatnya selak habis, nah gitu nggih. Bisa di koper yang ditenteng saja seperti itu nggih. Kalau yang bawa insulin, nah besok bisa dititipkan ke dokter kloter. Dokter kloter ya, jadi waktu saya dulu dokter kloternya ada 2, dari pusat 1, dari daerah 1, perawatnya satu-satu, jadi ada 4 tenaga. Nanti waktu di hotel dokternya akan tinggal dengan hotel yang sama dengan kloternya. Nah kemudian nanti biasanya akan disampaikan ke ketuanya, saya ada di ruang ini, silahkan nanti kalau ada yang konsultasi datang ke tempat saya atau panggil saya gitu nih. Dan alhamdulillah waktu itu dokter kloter saya rajin keliling di setiap ruangan itu ditengokin, gimana Bu, Pak, gitu kan. Jadi seneng ya, yang diperhatikan sama dokter gitu kan, dikonsultasikan apa keluhannya, nanti bisa diberikan obat sama dokternya seperti itu kan. Jadi ada yang bertanggung jawab terhadap kesehatan Bapak Ibu semua di sana, nggak usah khawatir. Yang punya gula boleh cek gula dengan dokter di kloternya. Tensi juga silakan dipantau tensinya seperti itu. Ini mungkin untuk mengurangi risiko, tipsnya memang sejak awal ya kita harus punya niat ya, luruskan niat dulu. Dan memang di sana kita nggak boleh berkata-kata yang tidak baik, tidak boleh saling bertengkar ya, mempertengkarkan hal yang tidak baik. Kemudian juga jaga hati juga ya, juga kendalikan diri penting. Nah ini ibu-ibu kalau belanja di sana mungkin ada yang capeknya karena capek belanja, jangan sampai ya Bu ya. Jangan di sana siang-siang hari beli apa, oh saya belum beli ini, beli pada jauh tokonya. Nah, seperti itu monggo bisa dipertimbangkan untuk jaga diri seperti itu. Kemudian juga ibadah monggo sesuai masing-masing di kondisi masing-masing. Banyak yang sunnah, sholat sunnah mungkin bisa dilaksanakan. Kemudian juga tadi baca Quran, seolah lebih terasa nikmatnya di sana seperti itu ya. Dan juga harus menjaga jangan sampai kelelahan tadi ya, karena harus jaga waktu arunan. Jadi biasanya di sana kalau misalnya mau puncak haji 3-4 hari sebelumnya itu bis sholawat sudah tidak beroperasi Bapak Ibu ya, jadi tidak operasional, bis sholawatnya sudah di stop, semuanya konsentrasi persiapan masing-masing untuk pelaksanaan hajinya seperti itu ya. Jadi harapannya ada dari mulai persiapan perlengkapan bajunya ya, karena prosesnya kan tidak hanya 1 hari, tapi ada proses menginap seperti itu ya, disiapkan. Kalau di Armuna nggak bisa mencuci ya Bapak Ibu ya. Kalau yang mencucinya mungkin di Mina ya, bisa ya. Jadi monggo disiapkan untuk obatnya, jangan lupa juga. Jadi obatnya kalau bisa dipersiapkan sampai lebih ya, jangan 5 hari tok itu. Nanti kalau kesingsang nggak bingung gitu ya. Perlu disiapkan obat-obatnya juga. Kemudian juga rasa syukur kita tetap kita jaga ya. Semuanya itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Jadi kita semuanya harus tetap bismillah, dan alhamdulillah nanti kalau sudah selesai bisa mabrur semuanya. Dan positive thinking juga sama, jangan gek-gek, kok gek-geknya panjang banget. Kalau gek-gek 1 step mungkin masih logis ya, gek-gek oh ya nanti supaya nggak itu saya harusnya gini, itu namanya mencari solusi. Tapi gek-gek berarti gek-gek dono, nah ini juga yang berarti yang negatif thinking seperti itu. Nah PHBS juga perlu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa penyakit yang bisa menular karena kita mungkin
kurang menjaga, misalnya kayak masker, okay. Mungkin di sana kalau bisa pakai masker mungkin lebih baik, terutama yang batuk, okay. Itu supaya teman-temannya nggak ketularan, seperti itu. Kemudian juga mungkin supaya tidak tertular pun sebaiknya pakai masker, misalnya seperti itu. Karena memang di sana terkenalnya ya batuk ya salah satunya untuk penyakit yang sering muncul. Oke, nanti monggo obat-obatannya. Nah, nanti hubungannya dengan obat-obatan Bapak Ibu bisa dibawa obat-obatan yang biasa Bapak Ibu pakai untuk obat batuk. Cuman kalau catatan, kalau cairan tidak boleh lebih dari 100 ml. Jadi sasetan saja. Ya, sasetan yang dihitung 100 ml nggak apa-apa. Tapi kalau kemasan 100 ml yang tidak boleh gitu, okay? Tapi kalau 5 ml di banyak itu nggak apa-apa. Seperti itu, okay? Kalau sirup monggo, atau yang mau pakai pil silahkan bisa konsultasi ke dokter, atau yang kalau memang sudah biasa pakai silahkan bawa sendiri nggak apa-apa. Nanti akan dicatatkan ke dokter kloternya. Jadi nanti akan ada kertas, Ibu A bawa apa-apa saja, Ibu B bawa apa-apa saja, nanti ditandatangani oleh dokter kloternya di embarkasi Donohudan. Masih Donohudan ya Pak ya? Ya, seperti itu. Itu adalah beberapa persiapan yang harus Bapak Ibu siapkan semua. Okay? Dan juga nanti untuk pemeriksaan kesehatan rutin ini monggo sebelum keberangkatan secara mandiri gulanya sering dicek, ya. Sering itu tidak tiap hari, ya Bu, ya Pak. Jangan tiap hari dicek malah nanti malah nggak tenang, ya. Jangan tiap hari. Mungkin seminggu 2 minggu sekali, supaya akan mengetahui kondisi pola makan. Oh, pola makan saya kalau segini itu udah bagus. Jadi saya harapkan bukan terus tidak makan sama sekali gitu ya, supaya gula darahnya normal, enggak. Tetapi bagaimana pola makan kita yang baik sehingga gula kita terkontrol. Seperti itu. Nanti di sana itu masakannya porsinya porsi jumbo kalau menurut saya Bapak Ibu. 1 kotak, nasinya banyak, lauknya gede waktu itu kalau saya. Wah, daging aja bisa segini-segini Bu, Pak. Nanti tinggal jenengan mau makan semua atau tidak, tergantung kebutuhan penjenengan gitu ya. Nah, kalau kebutuhannya, oh saya kolesterolnya tinggi, ya nggak usah dimakan semua. Nah, nasinya banyak, ya jangan dimakan semua kalau gulanya tinggi gitu ya. Jadi porsi makan saya biasanya sepertiganya ini, ya udah sepertiga aja. Gitu, ya jangan terus melebihi dari kebutuhan masing-masing seperti itu, ya. Seolah makanan melimpah sih di sana, ya. Oh, obat rutin bisa Bu, nanti saat jenengan kontrol kalau prolangis untuk haji bisa diberikan 2 resep. Nanti bisa dengan melampirkan bukti lunas haji ya Bu ya. Nah, nanti biasanya untuk ke apoteknya itu untuk persyaratan hajinya itu. Ya karena memang waktunya 40 ya tadi 35 atau 41 hari kan. Jadi otomatis kalau dapat jatah sebulan, nah nanti kurang 11 hari. Moga bisa disampaikan ke dokter masing-masing. Itu. Nah ini selanjutnya saya akan ke topik dehidrasi ya Bapak Ibu. Nah dehidrasi mungkin sudah sering mendengar dan paham ya. Nek wong Jawa yus ke ngelak sing keluwian ya. Terlalu ini memang kurang cairan. Kondisi kurang cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Ya, elektrolit itu ada komponen di dalam air itu yang bisa membuat tubuh kita metabolismenya menjadi normal. Nah, penyebabnya karena cuaca yang terlalu panas. Nah ini seperti saya sampaikan tadi, di sana itu tidak keringetan, kok ngerti-ngerti kurang cairan karena memang penguapannya banyak, tapi tidak bentuknya tidak keringat dan ini nanti akan membuat seseorang jadi lupa minum. Nah, monggo jangan sampai minumnya kalau hanya terasa kering, nggak boleh di sana.
Kalau sudah kering itu sudah dehidrasi Bu, Pak di sana nggih. Minum saja. Minumnya boleh air putih biasa, boleh air zam-zam. Nggih. Monggo. Tidak harus semua zam-zam. Biasanya di hotel disediakan air putih biasa. Nanti bisa dibawa saat perjalanan keluar gitu ya. Pulangnya dibawa diisi zam-zam ke hotel, misalnya kan gitu ya. Bawa berangkatnya air putih biasa, pulangnya zam-zam gitu. Nanti ada yang telaten ditampung di hotel seperti itu ya. Kemudian juga karena aktivitas panjang waktu di luar ruangan Bapak Ibu, kalau kondisi di dalam masjid, Masya Allah dingin, ya. Dingin sejuk, nggak terasa panas, ya. Tapi kalau di luar memang panas sekali, ya. Nah, makanya kalau kondisi panas di luar ini tidak diantisipasi akan menimbulkan resiko dehidrasi, ya, seperti itu, ya. Untuk tanda dehidrasinya, nih warna pipisnya kuning sampai agak coklat. Nah, nanti mulai diperhatikan ya Bapak Ibu, kondisi air pipisnya seperti apa. Kalau yang bagus adalah yang bening ya, kuningnya muda. Tapi kalau sudah sampai mulai kuning, coklat, nah itu sudah kurang minum. Dan rasa haus tadi, makanya jangan sampai menunggu rasa haus. Ada rasa lemes, mulai keliang-keliang gitu ya, bingung dan ada yang sampai pingsan. Jangan sampai ya, karena kurang minum pingsan. Nah ini sangat berisiko terhadap jamaah kita. Bahkan ada dehidrasi sampai ke kematian. Ya, anak-anak kita yang dehidrasi karena diare saja, resikonya kematian seperti itu. Ya. Nah ini adalah gambaran untuk warna pipisnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau bisa yang level 1 ini yang kuningnya kuning cerah itu ya, bening gitu. Ya. Jangan sampai ke level 3 ini aja sudah mulai harus waspada ya. Yang 2 ini, nah, minumnya harus ditambah. Oh ini sudah mulai gelap nih, saya harus banyak minum lagi gitu ya. Yang harus mulai diperhatikan. Nah untuk mencegahnya, monggo minumnya 200 cc per jam. 200 cc itu setiap 1 gelas ya. Itu bisa, terutama kalau aktivitas banyak di luar, ya, seperti itu. Nah ini bukan untuk yang kalau malam kan karena waktu tidur tidak dihitung ya Bu ya. Jadi kita kan di sini 2 liter sehari. 2 liter itu paling enggak berapa Bu Pak? 8 gelas, nih. Kok di sana bisa lebih dari 8 gelas karena memang cuacanya panas sekali. Bahkan nanti pokoknya kalau mau keluar bawa botol minum, ya, bawa botol minum saja. Bisa diminum setiap saat. Kalau di masjid, insya Allah sudah tersedia zam-zam di mana-mana, tinggal pilih mau yang cold atau yang tidak dingin atau yang dingin gitu ya. Kalau yang nggak kuat dingin jangan minum banyak yang dingin ya, nanti tidak jadi flu seperti itu. Nah, ini juga tadi Bapak yang suka minum kopi mungkin sudah mulai belajar tidak banyak minum kopi ya Pak ya. Dan minuman bersoda juga sebaiknya dihindari. Nah, nanti pakai pelindung diri seperti masker tadi, selain mengurangi resiko ketularan batuk gitu ya, juga bisa mengurangi resiko dehidrasi, demam, kurang cairan. Biasanya kalau lebih enak pakai maskernya kain dibasahi gitu ya, semprot-semprot gitu, enak itu kalau posisi pas cuaca di luar seperti itu. Kemudian juga harus pakai payung kalau memang panas sekali, atau pakai topi, monggo. Sandal, nah ini sandal penting sekali nih Bapak Ibu. Ini tidak boleh lupa, bahkan kalau perlu, kalau tidak kemana-mana bawa 1 sandal cadangan misalnya seperti itu. Dan bawa kresek untuk menyimpan sandal, karena di masjid itu tidak seperti masjid kita, taruh di luar, kita keluar masih ada di sana, mungkin dibersihkan sama petugas kebersihan di sana.
dibersihkan sebenarnya, bukan dicuri. Karena kalau goledek di situ dibersihkan. Karena ada tempat penitipan sandalnya di sana. Cuman kok nitipke itu sok lupa. Tadi masuk lewat mana, keluarnya lewat mana. Nah ini juga nanti Bapak Ibu diingat-ingat. Kalau keluarnya pintunya sebelah sana, nanti ya keluarnya kalau tadi meletakkan sesuatu ya pintu sebelah sana. Seperti itu ya, jadi biar lebih tidak sampai lupa. Yang ada titipan sandal itu di Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram tidak ada titipan sandal gitu ya. Tuh. Kalau bisa malah dibawa masuk saja kreseknya. Jadi masukkan kresek, ditaruh di samping kita saat sholat gitu ya. Saat geser ya ikut digeser. Karena jangan kita geser sandalnya ketinggalan lupa. Jadi hilangnya karena lupa naruh tadi Bapak Ibu. Padahal resikonya apa? Karena di sana panas. Juga ini ya, dari Masjid Nabawi ke hotel itu kan jalannya aspal. Bayangkan panas lewat aspal tidak pakai sandal. Ribon Bapak Ibu melepuh gitu ya. Nah, mendingan minta tolong temennya saja untuk membelikan sandal kalau benar-benar nggak bawa sandal. Tidak, di sana ada toko-toko kok untuk jual sandal ada. Seperti itu, jangan dipaksakan untuk tidak pakai sandal pulang ke hotel. Karena kasus sebelumnya ada yang punya diabetes. Nah, orang diabetes itu kadang rasa sakitnya itu berkurang, kayak mati rasa. Tindaknya di atas aspal panas, nggak terasa kalau melepuh. Nah, tahu-tahu udah melepuh. Nah ini kan jadi masalah kesehatan, resiko infeksinya ada. Nih, seperti itu, monggo saling membantu. Kalau ada yang kesulitan sandalnya ya dibantu. Saya waktu itu jebol Pak, padahal sandal saya itu juga belum lama saya beli kok ya jebol gitu ya, mungkin saking panasnya jadi lebih. Akhirnya saya tali itu gantungan adikat ya, tak lepas, tak pakai nali sandal saya dulu daripada saya narik susah. Ya, caranya udah selamat, tak sampai toko saya baru beli seperti itu ya. Nanti sandal ini juga penting. Dan krim pelembab Bapak Ibu, monggo ini krim pelembab mungkin bisa mulai dicoba dari sekarang ya, supaya ini saya cocok enggak. Karena ternyata ada yang beli baru malah resikonya alergi di sana. Nah, dipakai dulu sekarang dicoba, enggak alergi, pakai aja seperti itu. Bapak-bapak juga boleh pakai krim pelembabnya, jadi gloss di bibir biar nggak pecah-pecah, atau kaki ditumit. Itu kadang ada yang sampai pecah-pecah karena panas, boleh pakai krim pelembab, tapi dicoba dulu alergi atau tidak. Kemudian semprot air ini sangat penting. Kalau penjenengan di jalan jauh, pas di jalan ya jauh dari masjid kan air ya, akhirnya pakai semprotan wajah kita. Kalau panas semprot saja, wajah kita semprot, kepala semprot gitu ya. Nah, ini juga sangat bantu. Bahkan waktu saya dulu kami dapat kanebo, dapat semprotan yang gede berapa liter ya itu, 1 liter ya itu, 1 liter besar tuh digandul kayak anak TK itu loh. Nah, tapi waktu itu saya nggak pakai untuk karena saya beli yang kecil biar lebih praktis. Saya isi, pokoknya isinya jam-jam atau air. Jadi kadang kalau kehabisan air di botol, saya minumnya pakai air semprot itu. Kemudian juga dapat masker waktu itu ya 3 ini yang seolah benar-benar bermanfaat di sana gitu ya. Nanti monggo bisa dipersiapkan. Jadi semprot airnya nggak usah dikasih macam-macam rasa ya Bu ya, karena semprotnya nanti untuk semprot wajah, untuk diminum bisa praktis. Kalau air di sini air zam-zam atau air aqua. Nah ini monggo bisa dipersiapkan. Nah jangan lupa tentengan tasnya jangan sampai ketinggal yang tas paspor itu ya, karena di situ identitas penjenengan ada di situ. Nah, itu kemana-mana dibawa, jangan sampai lupa. Nah ini kalau di dalam Masjid Nabawi
nanti akan ada seperti ini, ada gelas yang tengkurep sama melumah. Ya, nah, yang tengkurep itu belum dipakai, diambil untuk ambil minum. Nanti kalau sudah dikasih yang di sebelahnya sini dimasukkan, gitu ya. Nanti seperti itu. Jadi monggo bisa di sana tersedia cukup air untuk diminum sehingga jangan sampai terjadi dehidrasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini juga ini kalau pas jam-jam pas di tawaf sa'inya, sa'i di Masjidil Haram, nanti kalau capek berhenti minum, zam-zam di situ gitu. Nah, cukup tersedia di sana. Ini untuk haji ya. Nanti dehidrasi ini mungkin kondisi yang kemarin yang sangat panas ekstrim ya, yang tahun yang banyak kejadian itu yang tahun kemarin ya Pak ya, Pak yang itu alhamdulillah yang kita semua selamat ya, dari jemaah kita udah selamat. Pokoknya kalau kondisi cuaca panas tidak usah dipaksakan untuk aktivitas di luar. Oke, karena dehidrasinya besar. Kalau tidak penting sekali di dalam kamar baca Quran, insyaallah gitu kan, untuk ibadahnya seperti itu. Kalau mau ke masjid ya tadi mungkin cuaca kalau panas sekali, kalau sehari zuhur sampai asarnya agak lama ya, tapi ya kalau kerso nggak apa-apa di dalam masjid aja nunggu zuhur sampai asar. Tapi biasanya makan siangnya terlewat ya nanti ya. Nah, itu nanti juga perlu dipertimbangkan makan siangnya gitu ya. Habis asar baru dimakan, itu nanti resikonya kalau terlalu malam juga Bapak Ibu nanti ada resiko untuk makanan ya. Itu untuk dehidrasi. Kemudian untuk penyakit menular tidak menular ya. Nah, mungkin yang sekarang baru ini yang meningitis ya, kami juga untuk meningitis kami masih menunggu instruksi dari pusat ya Bapak Ibu, tapi intinya adalah bahwa semua vaksin yang harus didapatkan oleh jamaah adalah dalam rangka membuat kekebalan tubuh, menciptakan kekebalan tubuh sehingga akan terhindar dari risiko tertular. Karena dibayangkan di sana itu tidak hanya orang Indonesia, orang luar Indonesia, ya, dari seluruh penjuru dunia datang dengan membawa risiko penyakit yang bermacam-macam. Mungkin di tempat kita tidak ada kasus A, tapi mungkin meningitis misalnya, tapi di luar negeri ternyata ada negara-negara yang jadi pusat terjadinya penyakit ini. Makanya kita jangan sampai tertular, kita divaksin. Karena apa? Karena nanti kalau kita tertular, kita pulang kan menularkan ke keluarga kita, gitu kan? Jadi memutus rantai penularan, intinya seperti itu. Jadi, ini juga kalau meningitis dulu karena pernah ada kasus endemis tahun 87 Bapak Ibu, dulu kasusnya banyak dan kematiannya juga banyak. Ya, akhirnya pemerintah Arab Saudi mewajibkan untuk meningitis ini. Nah, meningitis ini adalah radang otak, mungkin dan besok ya, selaput otak sebenarnya. Kalau radang otak itu encephalitis, kalau selaputnya namanya meningitis. Nah, ini penyebabnya bakteri, virus, jamur. Nah, nanti karena penyebabnya banyak bakteri, vaksinnya pakai vaksin meningitis yang tipe bakteri. Itu nanti sudah terstandar. Ya. Kalau terjadi infeksi meningitis sampai penurunan kesadaran, karena repot ya kalau sampai penurunan kesadaran mau menanganinya di sana harus ke ICU, ke rumah sakit yang besar seperti itu. Nanti untuk vaksin ini akan kami informasikan lebih lanjut untuk jadwalnya. Kalau memang sudah ada ketersediaan dari pusat dan harus kita berikan di Bapak Ibu, karena memang sampai saat ini belum ada. Biasanya sih kalau peraturannya kalau diberikan itu 10 hari sebelum 2 minggu sebelum keberangkatan sudah harus didapatkan. Jadi nanti kita tunggu, kalau memang sudah ada langsung kita berikan. Harapannya sebelum ke sana sudah dapat vaksin 2 minggu, vaksin itu bekerja di tubuh kita,
sel kekebalan sudah terbentuk, sampai sana kita sudah dapat perlindungan seperti itu. Okay? Nanti kalau untuk influenza ini sejak sebelumnya mandiri, monggo bisa Bapak Ibu akses sendiri, okay? Untuk vaksin ini sampun, alhamdulillah, okay, monggo. Karena ini sangat bermanfaat, okay? Prinsipnya sih gini, mungkin ada yang saya divaksin kok masih flu ya dokter gitu. Nah, yang jelas flu-nya lebih ringan daripada kalau tidak divaksin. Saya rasakan sendiri gitu. Saya waktu mau berangkat juga vaksin influenza. Ya kebetulan saya di sana 4 hari sebelum saya flu berat. Tapi alhamdulillah ya cuma 4 hari itu saya minum obat, alhamdulillah sembuh. Saat sudah wukuf saya sudah tidak ada batuk sama sekali. Soalnya saya ternyata ya ada manfaatnya di samping obat yang kita minum, kondisi tetap kita jaga karena memang kalau pas sakit kebiasaannya kalau Bapak Ibu sakit apa rasanya nggak enak ya, nggak dahar ya. Kalau pas sakit di sana harus tetap makan dahar, harus tetap jaga kondisi. Pokoknya saya harus segera sehat, itu prinsipnya. Biar caranya makan enak makan. Saya pengen sehat supaya nanti segera bisa melanjutkan ibadah seperti itu, ya. Itu monggo influenza bisa didapat secara mandiri. Kemudian untuk polio, untuk kita tidak ada program karena kita kemarin bebas polio. Nah, untuk PHBS ini Bapak Ibu monggo untuk yang cuci tangannya kalau habis monggo di sana banyak tempat cuci tangan ya, bisa dipakai. Kemudian makanan minum sudah tersedia, insya Allah sudah ditakakan nilai gizinya nggih. Udah ada protein, udah ada karbohidrat, sudah ada vitamin sayurnya nggih di sana. Untuk sayurnya mungkin sayur kaleng-kaleng ya, ada kacang, ada yang gitu ya. Kemudian buahnya, nah buah ini di sana banyak monggo. Saya pengalaman pertama waktu itu yaitu beli sankis, bukan beli ya, dapat sankis itu bisa manis sekali ya. Jadi saat habis makan daging itu kalau habis makan sankis itu rasanya nggak enak gitu ya. Ya, di sini kalau cari sankis kadang biasanya banyak yang nggak manis, kalau di sana alhamdulillah dapat manis terus, jadi bisa mengurangi enaknya makan daging karena dagingnya di sana banyak. Nah, juga nanti Bapak Ibu untuk aktivitas fisik, nah perlu diperhatikan nanti mungkin Bapak Ibu perlu membiasakan diri di sana. Kalau tidak ada aktivitas yang yang bersama-sama olahraga, boleh jalan-jalan di depan hotel, di dalam hotelnya gitu ya, muter gitu kan bisa, itu kan muter gitu bisa berapa kali gitu, kalau pagi boleh itu monggo. Dan juga nanti di pesawat, di pesawatnya itu kan perjalanannya berapa jam Bapak Ibu? 10 jaman ya. 10 jam itu kalau duduk terus pegel, itu tadi Bapak Ibu udah duduk berapa jam? Ya udah pegel. Udah, nanti kalau 10 jam dengan posisi yang monoton akan membuat tambah pegel. Monggo nanti bisa peregangan, ya. Nah, nanti bisa kita lihat peregangannya ya. Peregangan bisa. Peregangan nanti bisa Bapak Ibu lakukan mandiri kalau di pesawat, atau mungkin ada nanti dari petugas haji yang akan membimbing Bapak Ibu semua untuk melakukan peregangan. Oke, paling tidak kegiatannya ya nanti saya lihat dulu. Karena resikonya biasanya kalau kita duduk lama jadi kesemutan. Ada yang tensinya naik karena tegang, ya. Nah, ini juga bisa membuat tidak nyaman, ya. Nanti bisa Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, ya. Nanti di YouTube itu ada senam peregangan. Mari kita
peregangan. Dari mana ini pasang biasanya juga rumah itu juga betul. Biasanya juga banyak pasang kemungkinan yang meninggal dari 4 tahun. Kalau yang meninggal itu Rokok, kopi, mantan perokok. Ya Bapak Ibu, monggo kita pegangan sebentar ya, biar tidak. Ya, tidak. Jadi 3 menit ya. kuota ini, pakai kuota. Masalahnya ada kalau didekatkan dengan mic. Oke, Bapak Ibu silakan duduk tegak di kursi, sandarkan, ya, kemudian tundukkan kepala, ya, hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duduk tegak, kemudian tengok ke kanan, 1, 2, sambil didorong dengan tangan sisi yang 1, ya, sampai 8 hitungan. Ya, kemudian sisi ke yang kiri, didorong dengan tangan yang 1, ya, 1, 2, 3, 4, sampai 8, ya. Kemudian tengok, gelengkan ke kanan, kemudian ditarik, ya. Kalau ke kanan tangannya yang kanan, ya, tarik, ya, sampai 8, ya. Kemudian ke kiri, kemudian ditarik dengan tangan yang kiri. Hitung sampai 8, ya. Kemudian lakukan gerakan tarik jari tangan ke atas, ya, ke atas. Nah, kemudian ke depan. Ya, kemudian duduk tegak. Ya, kemudian kakinya diangkat kanan 1. Oh, nggak bisa. Oh, kalau nggak bisa boleh nggak usah diangkat, langsung ke kanan semampunya. Oh, karena tempat duduk ya. Nggak apa, kondisikan. Nanti kalau yang kiri diangkat, diangkat ke 1, nanti beloknya ke kanan. Nah, kakinya dijinjit depan. Ya, jinjit Bu, depannya dijungkit-jungkit kakinya. Ya. Nah, ya. Seperti itu gerakannya. Yang terakhir tadi kakinya dijungkit-jungkit ya, supaya tidak pegel. Nah, itu adalah gerakan peregangan nanti di pesawat yang bisa Bapak Ibu lakukan mandiri. Jadi tidak diem terus gini ya. Nah, supaya badannya bisa terasa lebih enteng. Nanti bisa dia di YouTube ya Bapak Ibu, untuk gerakannya nanti bisa juga dipandu oleh petugas haji di kloter masing-masing. Seperti itu. Oh ya. Gandul ya. Bisa nanti tasnya ditaruh di bawahnya, pijakan aja Bu. Tas ininya, tas tetengnya kan nanti bawa ke bagasi toh, ke atas, nggak usah taruh atas ya, taruh di bawah aja. Untuk ganjel ya, bisa. Hah? Oh bisa, itu kayak kok kayak. Saya sih kayaknya nyaman-nyaman saja ya Bu ya. Bayangan saya ya Bu ya. Saya waktu ke Jakarta itu naik
pesawatnya itu yang isinya cuma berapa ya, itu 30-50 lah. Wah, naiknya itu saya deg-degan Bu, perut itu terasa banget ya. Tapi saat naik yang haji ini kan kapasitasnya besar, sampai 250 ya Pak ya. Itu lebih smooth, lebih enak kok Bu. Bukan koper Bu, tapi tas jinjing. Jinjing, oh pakai koper ya sekarang ya. Oh saya dulu tas jinjing lah. Koper kecil ya, nggak apa-apa, ditaruh berdiri, datar kayak gini aja. Kalau memang terlalu tinggi, di bawah sini, gitu. Ya dibuat nyaman saja Bu, biar caranya kalau emang gandul banget, monggo nanti ada solusinya, kopernya bisa ditaruh di bawah. Yang bawa kursi nggak? Jalan Pak? Ada kursi yang bisa ditarik. Kursi ya? Ini plastik. Plastik. Katanya nggak boleh. Kursi plastik. Bisa ditarik. Oh, mungkin kalau kursi sih masih boleh yang lipat itu loh. Iya. Ada tahu Pak? Yang ditarik gini. Jadi bentuknya nanti bundar. Oh gitu. Dipakai ditarik. Oh, itu ada solusi Bu Pak. Boleh. Bentuk kursi boleh. Yang penting bawahnya ringkes ya Pak, bukan kursi yang ditenteng. Monggo. Di pesawat boleh ya? Boleh kalau menurut kami asal itu kan bukan benda tajam ya Pak ya. Yang nggak boleh itu benda tajam. Cuma nanti itu beratnya tidak boleh melebihi, kalau bagasi ada berapa berat itu kalau pastikan ringan ya Pak ya. Nah itu bisa. Itu sampai sekilo ya beratnya? Hah? Sampai sekilo ya? Oh sampai sekilo. Berarti yang lainnya nggak tebal Pak nanti. Kurang tinggi. Kakinya gantung. Yang kursinya dari plastik apa dari besi? Plastik. Oh gitu. Bundar. Ini kalau Bapak malah masukkan kita kok ke atas gitu ya. Iya. Putri, iya. Lebih nyaman. Oke. Monggo Bu, ya betul dibuat senyaman mungkin. Gimana jenengan sampai boleh kok kakinya diangkat, dinaikkan, nggak apa-apa kok. Kan pakai tertutup ya, cuma posisinya nanti kan biasanya ada suami di sampingnya gitu. Biasanya kan nomor kloternya kan seat-seatnya sesuai nomor urut kan. Jadi kan sama dengan pasangan enggak kan? Gitu, nggih. Dibuat nyaman nggih. Bismillah ya Bu ya. Mungkin ada lagi yang lain? Beberapa hari sebelum Nggih. berangkat kita udah bisa dapat obat. Dan dari mana obatnya? Obat ya Pak ya. Jadi kalau obat yang rutin, monggo bisa dikonsultasikan ke dokter masing-masing. Artian gini, kalau Bapak peserta prolanis, kalau prolanis silahkan ke paskesnya untuk menyampaikan bahwa saya mau haji, nanti terus akan dipesankan atau Bapak diberi pengantar untuk mengambil sendiri obatnya untuk 2 resep. Seperti itu. Maksudnya 2 resep? Hah? Maksudnya 2 resep itu apa? 2 resep itu 2 bulan. 2 bulan. Jadi resep prolanis itu 1 bulan Pak. Kalau prolanis ya, karena ada obat rutin prolanis. Tapi kalau Bapak mandiri yang bukan obat rutin dan Bapak mandiri, bisa sewaktu-waktu, yang penting sudah dipisah kayak ini loh obat yang mau tak bawa selama 41 hari saya harus bawa bekal. Obatnya paling enggak ya 50 lah gitu ya untuk sertan, atau mau yang 1-2 bulan itu mau dibawa semua ya monggo gitu ya. Nah itu sudah disiapkan. Untuk pembeliannya terserah penjenengan kalau memang itu mandiri. Tapi kalau prolanis biasanya jadwal saat ambil terus nanti disampaikan, baru dihitung, oh jatahnya waktu ini jenengan udah berangkat Pak, berarti besok ini jatah jenengan ini diambil sebelum berangkat. Nanti ada informasi, jadi saat ambil langsung diberikan 2 resep. Kalau BPJS kan ada batas waktunya. Ya kan jadwal terakhir Pak. Penjenengan jadinya kalau misalnya tanggal 4 mau berangkat, ambilnya
jadwalnya tanggal 4 nih. Nah, jenengan bisa maju 2 hari dari jadwal itu atau mau 3 hari boleh. Nanti kita sampaikan ke apoteknya bahwa jenengan mau haji, jadi biar persiapannya. Nah, makanya kan obat ini bisa dimasukkan di yang koper tenteng saja, karena kalau di koper yang besar mesti sudah dikumpulkan. Kalau 3 hari itu kan sudah dikumpulkan ke dinas, biasanya ke dinas yang ke kabupaten, nanti dikolektifkan gitu ya. Obat nanti disimpan di koper gitu ya Pak ya. Itu monggo nanti bisa disiapkan masing-masing keduanya. Mau oralin boleh, supaya kalau oralin mungkin perlu ya Bapak Ibu, karena di sana dehidrasinya tinggi. Nanti kalau terasa lemes langsung buat oralin saja. 1 gelas 1 bungkus oralin itu ya, 1 gelas itu 220 cc. Bisa diminum. Nah, kemudian ini juga nanti untuk pemeriksaan kemarin sudah Bapak Ibu sudah kita cek ronsen, semuanya aman ya Bapak Ibu? Ya alhamdulillah. Karena kalau ada yang kena TBC harus ditunda dulu. Nundanya sampai 2 bulan ya kan. Nanti kan ini juga agak agak riskan. Jadi kalau ada yang memang dari ronsen sudah dicurigai TBC, maka nanti puskesmas langsung cek dahak. Nek negatif ya sudah aman. Nanti di sana tinggal dipantau saja seperti itu ya. Nah, untuk yang tidak menular ini monggo obatnya sudah Bapak Ibu siapkan semua ya untuk obat-obat rutinnya. Nah, untuk yang tak kalah pentingnya diare ya, nanti ini Bapak Ibu monggo mencegah diare. Bapak Ibu harus mengenali kebiasaan makan masing-masing. Kalau nggak tahan pedes, kalau masakannya pedes banget, ya piye carane? Saya kalau daging mungkin agak disingkirkan apanya, lomboknya atau gimana, mau dimakan biar nggak pedes banget monggo, karena tergantung toleransi masing-masing. Dan nanti kalau ada yang diare, mungkin bisa minum oralin tadi ya. Pertolongan pertamanya, kalau misalnya diarenya nggak segera berhenti, segera ke dokter kloternya. Itu ya supaya diberikan obat. Boleh pakai Nyudiatak atau Norit. Nah, mungkin kalau mau bawa untuk obat diare bisa. Tapi soal sih jarang ya. Kecuali yang sensitif sekali mungkin perlu perhatian khusus untuk diare yang sering diare. Ini adalah penyakit yang sering terjadi. Untuk penyakit ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, kalau itu monggo kebiasaan sih Bu, tapi kalau ental stop itu cenderung ke suplemen ya. Ya. Mungkin kalau saya sih mendingan kayak ke Norit, okay. Yang itu, yang hitam-hitam itu mungkin lebih, karena dia menyerap toksin, racun dan juga cairan. Yang Norit bisa. Kami menanyakan bukan penyakit. Menanyakan bukan penyakit. Kalau bisa saya jawab, tapi kalau tidak mungkin nanti bisa. Tapi bab kebiasaan minum kopi. Oh, gitu. Itu apakah mengganggu tidak bisa mengganggu kebiasaan kopi? Oh. Tahun. Nah, untuk mengantisipasi memang kami sudah mencoba beberapa sehari sekali harus tanpa kopi tidak bisa bekerja. Kalau menurut saya sih Pak, kopi ini bukannya tidak boleh ya, tetapi sesuai dengan kondisi masing-masing. Itu kalau memang Bapak nggak apa-apa, tensinya nggak apa-apa, nggak deg-degan, sehat-sehat saja, nggak apa-apa. Itu tidak dilarang Pak. Pengaruh dari air kencing. Jadi cuma jadi sering pipis, dan nanti berarti harus banyak minum. Ya, warna mungkin di level 4 warnanya. Oh, karena coklat. Itu jadi tapi karena pengaruhnya harus konsumsi tapi saya sehari sekali dan tanpa gula. Jadi ini yang kami karena tanpa kopi itu nggak bisa
monggo. Mungkin nanti Bapak bisa persami volumenya dulu. Bapak mungkin sekali waktu cek volume tipis Bapak sehari berapa? Ya, ada banyak, ada 2 literan juga, banyak yang diminum. Oke, kalau selama volumenya banyak juga dan Bapak minumnya banyak, insya Allah sih tidak mesti warna tadi saklek ya. Nah, cuman nanti PR-nya tetap harus banyak minum saja. Kesimpulan dengan ikhrok. Gelombang kedua, makanya dari bulan sampai ke Mekah berikhrok. Yang dikhawatirkan secara khusus kan nanti haji. Maka saya mempertanyakan apa boleh memakai pampers. Ada beberapa ustaz yang menjawab boleh, tapi pihak sebelumnya harus sudah terima kasih Pak. Monggo ini sudah baru buat saya ya, karena termasuk hukum ini saya nggak bisa menyampaikan. Tapi yang jelas mungkin Bapak berusaha saja nih untuk supaya mengkondisikan. Yang kami rasa dengan mungkin usia ini kami rasa hampir setiap hari yang saya rasakan itu tercukup di kaki. Apakah ada vitamin yang mungkin perlu ditambah? Tapi vitamin ini menurut dari kedokteran asal tidak minum vitamin. Kami punya tambahan amun bioneuron itu mungkin itu dokter. Matur nuwun.